Di suatu malam pada sebuah apartemen mewah, terdengar suara rintihan kesakitan dari wanita penghuni apartemen ini yang bernama Jenna, yang saat ini dirinya mengalami luka penyakit mengerikan di kakinya. Bahkan saking sakitnya, ia rela memotong serpihan luka tersebut. Kemudian, ia mendengar dogi peliharaannya tiba-tiba menggonggong sendiri dari luar, dan tanpa dia sadari, terdapat sesosok misterius yang berada di belakangnya. Dan kita beralih pada cerita utama dari film ini, yang dimana kita diperlihatkan dengan seorang wanita berumur 40 tahun yang bernama Samantha, yang diketahui, dulunya dirinya adalah seorang artis terkenal yang bersinar pada tahun 2000-an, yang akhirnya dirinya memilih untuk vakum bertahun-tahun, karena masalah kesehatannya itu. Di sini dirinya mencoba kembali terjun di dunia entertainmentnya kembali, yang dirinya saat ini berencana akan mengikuti audisi casting sebuah film di suatu perusahaan, yang diselenggarakan di gedung yang sangat mewah. Meskipun dirinya kini telah berumur 40 tahun, ia tetap semangat untuk mencoba karirnya itu, meskipun saingan dirinya adalah para peserta wanita yang masih muda. Kebetulan di sana dirinya juga bertemu dengan fans lamanya yang bernama Chloe, yang juga ikut mendaftar, yang ternyata dia sendiri sekarang telah menjadi artis, dan ingin terus melebarkan karirnya tersebut, agar lebih dikenal banyak orang. That's you? That's me. Lalu tepat gilirannya, Samantha dipanggil untuk audisinya, yang dirinya langsung disambut hangat oleh jurinya yang bernama Devin dan Sally, yang akhirnya mereka bisa bertemu dengan Samantha kembali, setelah bertahun-tahun menghilang dari layar TV. In my own time, whenever you're ready. Namun akhirnya terungkaplah, alasan dirinya vakum dari dunia artisnya itu, yang ternyata dirinya memiliki masalah penyakit kulit di sekujur tubuhnya selama bertahun-tahun, yang membuat ia pun kehilangan kepercayaan dirinya. Meskipun ia mencoba semua produk obat sakit kulit yang mahal, namun tetap saja tak ada hasilnya. Karena umurnya yang memang sudah cukup tua, Devin dan Sally terpaksa tidak meloloskan audisinya itu sebagai artis kembali, yang membuat dirinya benar-benar menangis sedih. Meskipun begitu, ia tak putus asa begitu saja. Samantha pun mencoba mengunjungi industri film, tempat ia dulunya memulai menjadi artis, yang saat ini diproduseri oleh Brad dan Audrey, untuk meminta kesempatan dirinya mencoba kembali audisi di sini. Mereka memohon maaf atas permintaannya itu, karena kondisi fisik Samantha sendiri yang memang tak lagi muda. Tetapi mereka memberikan saran kepada Samantha, untuk mencoba melakukan perawatan kulit di sebuah perusahaan bernama Shell, yang baru saja diresmikan, dan di sana memiliki alat yang canggih untuk perawatan kecantikannya, dan mungkin hal itu cukup untuk membantu dirinya merawat kulit di tubuhnya kembali. Meskipun dirinya sudah berumur cukup tua, ia saat ini mencoba menjalin hubungan dengan pria berondong bernama Tyler, yang memang dirinya selama ini tak pernah lagi menjalin hubungan dengan pria lain, setelah ia vakum dari dunia artisnya itu. Di esok harinya, Samantha pun memutuskan niatnya untuk melakukan perawatan kulitnya di perusahaan Shell, yang di sana resepsionis pun langsung memberikan pelayanannya dengan baik, lalu menjelaskan model perawatannya yang sangat modern, yang belum pernah dilakukan oleh perusahaan lain selama ini. Pelayan di sana pun pertama-tama mengantarkan Samantha ke sebuah ruang pemandian, yang di sana terdapat kumpulan para pria dan wanita, yang sedang sibuk merendam tubuhnya di sebuah kolam pengobatan, yang justru membuat Samantha tak pede untuk menunjukkan tubuhnya yang penuh dengan baret dari luka gatalnya itu, sehingga ia pun memilih untuk membatalkan perawatannya di sana. Di saat itu, dokter itu yang bernama Hubbard, memanggil dirinya, yang kebetulan ia mengenal Samantha yang dulunya sebagai artis. Hubbard sendiri yang ternyata tahu, jika Samantha saat ini sedang terkena penyakit kulit pun mencoba sekali lagi menawarkan perawatan kulit padanya, dan ia pun boleh pergi jika tak puas dengan hal itu. Di sini Hubbard menunjukkan penemuan baru di perusahaan ini yang bernama B1, di mana perawatan ini bisa membuat kulit yang awalnya rusak atau keriput karena umur, bisa kembali menjadi mulus dan bersih, dan juga sembuh dari penyakit kulit. Penemuan ini berasal dari kombinasi DNA hewan lobster, yang dimana lobster dikenal sebagai satu-satunya hewan yang tidak bisa menuai. Jadi Hubbard juga menjamin, siapapun yang menjalani perawatan ini, kulit mereka akan awet muda, tanpa merubah tekstur kulit itu, meskipun umur mereka semakin tua, dan tak pernah lagi mengalami penyakit kulit. Dari tawaran yang dipaparkan,
Samantha pun akhirnya mulai tergiur untuk menjalani perawatan itu. Di sana kebetulan ia kembali bertemu dengan Chloe, yang juga ikut menjalani perawatan kulit, yang dirinya bermaksud untuk tetap mempertahankan kulitnya agar terus cantik awet muda, karena dirinya ternyata telah lolos audisi artis di perusahaan di awal tadi. Samantha yang mendengarnya pun mengucapkan selamat, karena mungkin itu sudah menjadi rezekinya untuk menjadi artis. Tiba saatnya, Samantha mulai menjalani proses operasi keperawatan kulitnya, yang dimana proses operasinya tersebut begitu sangat canggih dan futuristik, yang belum pernah dilakukan oleh perusahaan lainnya. Initializing body. Setelah cukup lama, akhirnya operasinya itu selesai, yang kini Samantha sedikit kembali awet muda, dan telah sembuh dari penyakit kulitnya itu. Samantha tentu merasa sangat senang dengan metode keperawatannya ini, yang setelah sekian lama, akhirnya penyakit kulitnya bisa kembali sembuh. Atas antusiasnya Samantha mengikuti perawatan itu, ia pun mendapatkan undangan pesta dari seorang wanita yang bernama Zoe, yang merupakan CEO dari Shell itu sendiri di kediaman rumahnya. Malam pun tiba, Samantha pun hadir pesta itu di rumahnya, yang di sana sudah banyak tamu yang menghadirinya, lalu muncullah Zoe bergabung pada pesta itu, dan dirinya juga langsung menghampiri Samantha, yang dirinya juga mengetahui, bahwa Samantha dulunya adalah seorang artis, dan berterima kasih karena mau menjalani metode perawatan kulit di perusahaannya ini. Best. Plus he's like hot. Every skin cycle. Untuk Samantha, Zoe pun memperlakukan khusus padanya, dengan mengajak makan malam bersama semua keluarganya, dengan begitu mewah. Meskipun sedikit malu, Samantha tetap sangat senang dengan perlakuan Zoe yang begitu ramah padanya. Singkat cerita, pestanya pun telah selesai, para tamu pun mulai berbondong-bondong untuk pulang, lalu Samantha sendiri yang penasaran, mencoba untuk jalan-jalan melihat keseluruhan dari rumah ini yang sangat mewah. Kemudian ia tak sengaja memperhatikan suatu kamar, yang di sana tampak Zoe sedang bermain rudal di kasurnya. Zoe pun langsung memergokinya, dan Samantha pun meminta maaf atas kelancangannya itu. Namun Zoe tak marah, dan langsung mengajaknya masuk ke kamarnya, untuk sejenak mengobrol bersamanya. Melihat Zoe tadi yang sedang birahi dengan rudal kenikmatan, membuat dirinya penasaran tentang bagaimana rasanya tersebut, karena dirinya tak pernah lagi merasakan itu setelah sekian lama. Untuk itu, Zoe langsung mengambilkan koleksi rudal kenikmatan dirinya yang lebih besar dan gagah untuk Samantha, dan ia menjamin, Samantha pasti akan menikmatinya. Waktu pun berpindah 3 bulan kemudian, kini Samantha telah kembali menjadi artis, yang dirinya kini mendapatkan banyak job syuting segala film, dan membuat hidupnya kini naik drastis menjadi kaya raya dan terkenal, seperti di masa mudanya dahulu. Ia juga tak lupa rutin memakai produk kecantikan dari Shell setiap harinya, dan juga hubungan dirinya bersama Zoe makin akrab, yang saling mengisi waktunya untuk bersama. Samantha kini juga memiliki manajer pribadinya bernama Lydia, yang sedang membantu membereskan barang-barang di rumah barunya. Di saat itu, Lydia tak sengaja melihat bintik kecil di leher Samantha, yang menurutnya cukup aneh, dan menyarankannya untuk segera membawanya ke dokter. Ia pun memeriksanya pada Habet, yang menurutnya, itu hanya tumor jinak yang tak terlalu bahaya untuk tubuhnya, dan Samantha tak perlu khawatir akan hal itu. Di perjalanan pulangnya, ia tampak sedang dibuntuti oleh seseorang dari belakang. Bahkan saat tiba di rumahnya, orang tersebut masih tetap memperhatikannya, lalu langsung pergi. Tak lama, rumahnya pun didatangi oleh 2 orang detektif bernama Flores dan Abram, yang mereka bermaksud bertanya tentang Chloe, yang dikabarkan telah menghilang, dan terakhir kali dia terlihat di Shell bersama Samantha sebelumnya. Samantha yang mendengarnya sedikit terkejut, dengan apa yang terjadi dengan Chloe sebenarnya. Karena Samantha tak mengetahuinya, mereka pun langsung pergi dari rumahnya, dan menyuruh menghubunginya, jika Samantha mengetahui keberadaannya. Ia pun mencoba bertanya pada Zoe tentang itu, namun Zoe mengira, mungkin Chloe hanya ingin menenangkan diri di tempat lain, dan menyuruhnya untuk tak percaya dengan mereka, karena mereka bukanlah polisi, dan tujuan mereka mungkin hanya ingin menjatuhkan nama perusahaannya saja.
Lalu Samantha pun tak sengaja melihat tangannya, yang tiba-tiba muncul bintik hitam lagi. Di saat di dalam rumahnya, ia dikejutkan dengan botol anggurnya yang pecah di lantai, dan bersamaan dengan itu, ia mendapatkan telepon dari Chloe yang ketakutan mengatakan, jika dirinya kini dalam masalah yang cukup besar, dan mereka akan terus mengawasinya. Samantha mencoba bertanya apa yang telah terjadi, namun Chloe langsung menutup teleponnya. Di esok harinya, Lydia mengatakan pada Samantha, bahwa menurut polisi, seseorang yang menelponnya semalam hanyalah orang iseng, bukanlah Chloe, jadi ia pun tak perlu khawatir dengan perkataannya semalam. Saat dirinya sedang persiapan untuk syuting, kulit di sekujur tubuhnya tiba-tiba kembali gatal, yang ditambah lagi dengan munculnya kembali bintik hitam yang makin banyak. Tetapi Samantha berusaha untuk tetap fokus dengan syutingnya, tanpa mempedulikan hal itu. Keadaannya itu justru semakin parah, yang ketika dirinya sedang syuting, ia pun mengeluarkan tinta spidol 1 ember dari mulutnya. Sorry, I'm so sorry. Okay, please don't break that. Zui yang panik pun segera pergi meninggalkan lokasi syutingnya. Di saat itu juga, Zui dengan mobilnya pun tiba di lokasi, dan langsung menghampiri Samantha yang sedang tak baik-baik saja. Samantha pun memberitahukan apa yang telah terjadi dengan dirinya. Zui pun menenangkannya, dan berjanji akan menangani hal itu. Di kantornya, Zui pun mengatakan, jika Dr. Habet yang memberikan perawatannya telah mundur dari Shell, jadi dirinya akan mencarikan dokter baru untuk menangani penyakitnya ini. Zui juga mengabarkan, jika saat ini Chloe telah pindah ke Perancis, namun saat ini perusahaannya tak bisa menghubunginya, karena urusan privasi. Karena tampak ada yang tak beres, Samantha diam-diam menghubungi detektif tentang hal ini. Lalu ia kembali bertemu dengan Zui, yang meminta Samantha untuk tetap berada di Shell, dan berjanji pasti akan segera menyembuhkan penyakitnya itu. Namun Samantha sendiri kini justru tak mempercayainya lagi, karena kejadian yang menimpa dirinya dan Chloe, membuat ia pun semakin curiga dengan Shell. Zui yang mendengarnya pun tak terima dengan perkataannya itu, karena tanpa hasil perawatan dari perusahaannya, Samantha sekarang tak akan bisa kembali menjadi artis seperti dulunya lagi, dan harusnya Samantha berterima kasih atas jasa mereka. Jadi Zui meminta Samantha untuk tak menghancurkan reputasi perusahaannya ini, atau dia akan menyesalinya. ¿Qué pasó? Beruntungnya, Lydia datang menolongnya dengan mobilnya. Namun anak buah Zui tiba-tiba muncul mencegat mobil mereka, tetapi beruntungnya, mereka berhasil kabur dari pria tersebut. Lalu Samantha mengunjungi sebuah restoran, yang dirinya telah melakukan janji dengan Flores dan Abram untuk saling bertemu di sana. Di sini Samantha memberitahu apa yang telah terjadi pada dirinya, dan juga ia telah merekam percakapannya dengan Zui tentang kebusukan Shell sebelumnya. Namun mereka menganggap, jika tindakan yang Samantha lakukan itu sangat ilegal, dan dia bisa terancam penjara seumur hidup, karena telah melanggar privasi seseorang. Untuk menjamin keamanannya, Flores berencana akan membawa Samantha ke tempat yang aman, sekaligus untuk melakukan pemulihan dari penyakitnya ini. Samantha yang mengetahuinya pun juga mulai curiga dengan mereka berdua, yang mungkin mereka juga bekerja untuk Shell, sehingga dirinya berencana akan meninggalkan mereka diam-diam. Lydia sendiri yang sedang menunggunya di parkiran, tiba-tiba kembali dihampiri oleh anak buah Zui itu lagi. Karena taksi tanpa supir yang ia naiki sangat lambat, sehingga Samantha mencoba untuk mengemudinya. Saking lambatnya, Flores dan Abram berhasil mengejarnya, dan menyuruhnya untuk segera berhenti. Light ahead. Light! Rerouting now. Malam harinya, Samantha yang masih percaya dengan Habet, ia pun memutuskan berkunjung ke rumahnya, dan menunjukkan luka yang ia alami sekarang. Langsung saja, Habet mulai memberikan obat rahasia hasil temuannya itu,
dengan menyuruhnya berendam ke dalam air yang sudah ia beri obatnya, dan tak lupa memakaikan masker padanya, agar Samantha bisa tetap terus bernafas. Namun cairannya itu benar-benar membuatnya kesakitan, tetapi Hubbard memintanya untuk menahan rasa sakitnya itu. Esok harinya, Samantha pun terbangun, dan ia sangat bahagia. Akhirnya bintik hitam di tubuhnya telah menghilang secara keseluruhan. Di sini Hubbard meminta maaf padanya, karena telah membuat Samantha harus terkena efek buruk dari perawatannya ini, yang sebenarnya dirinya memang tak mengetahui akan hal tersebut sebelumnya. Samantha pun tak mempermasalahkannya, yang penting dirinya kini sudah baik-baik saja. Pada saat Samantha tak sengaja memasuki kamar Hubbard, ia menemukan obat yang bertuliskan nama Chloe. Kemudian ia meminta penjelasan dari Hubbard, mengapa dia memiliki obat milik Chloe. Hubbard pun menjelaskan alasannya, jika Chloe sebelumnya juga datang ke rumahnya, untuk meminta bantuan padanya tentang lukanya ini, yang sama dengan yang dialami Samantha. Namun karena lukanya itu makin parah, Hubbard menyuruh Chloe menginap di sini selama beberapa hari, untuk melakukan perawatan secara intensif. Samantha pun meminta untuk dipertemukan dengannya, tetapi Hubbard menolaknya, karena dia saat ini sedang dalam kondisi yang tak baik-baik saja. Namun ia tak mempercayainya begitu saja, dan Samantha akan tetap memaksa untuk melihat kondisinya. Chloe, can you hear me? Chloe! Can't hear you! But you, okay? Just stop. I don't... Ia masuk ke sebuah ruangan, yang di sana ia mendengar suara raungan binatang yang cukup mengerikan, dan ia pun mencoba menghampiri asal suara itu. Pada saat Samantha keluar, ia melihat jejak darah di lantai, yang ketika dihampiri, terdapat Hubbard yang dalam keadaan sekarat. Samantha pun terbangun di sebuah tempat, yang di hadapannya terdapat seorang pria bernama Randolph yang merupakan seorang pengacara untuk Shell, bersama dengan Dr. Thaddeus yang merupakan pendiri dari Shell. Di sini Randolph mengungkapkan rasa permintaan maaf padanya, atas kesalahan dari obat kandungan perawatan kulitnya itu, yang tak sengaja harus berefek fatal pada Samantha dan Chloe, yang saat ini dia dalam kondisi yang parah, dan kini dalam penanganan intensif di tempat yang aman. Mereka pun berjanji akan menyelamatkannya, jika Samantha bersedia menandatangani surat perjanjian tutup mulut pada publik tentang masalah ini. Namun Samantha menolaknya, dan ia berjanji akan melaporkan tentang kebusukan dari Shell pada publik secepatnya. Lalu Zui pun muncul, dan menantang ancamannya itu, karena saat ini hanya merekalah satu-satunya perusahaan kecantikan yang diminati banyak orang. Apalagi Samantha sendiri tak memiliki bukti valid tentang keburukan Shell, yang ancamannya itu pasti tak akan menguntungkan bagi Samantha. Jadi ia mencoba memberikan penawaran kembali padanya, untuk bekerja sama membantu menutupi kegagalan obat perawatan kulitnya itu pada publik, dan ia pun berjanji akan menjamin perawatan kesehatan kulitnya seumur hidup, sekaligus menjamin karirnya sebagai artis. You have a chance. Look amazing doing it. Namun tawaran menggiurkannya itu tetap ditolak mentah-mentah oleh Samantha, karena sejatinya Zui hanyalah seorang monster yang serakah, yang rela mengorbankan manusia hanya keuntungannya saja. Zui pun hanya tersenyum, lalu ia memerintahkan anak buahnya membawakan sesuatu pada Samantha. Di dalam truk itu, terdapat sesosok monster berbentuk lobster, yang ternyata itu adalah Chloe yang telah bermutasi menjadi seperti itu, karena efek kandungan obat tersebut ternyata tak cocok dengan kulit Chloe, termasuk juga dengan kulit Samantha, yang itulah penyebab membuatnya timbul bintik-bintik hitam di kulitnya. Dan Zui pun memberikan pilihan padanya, jika Samantha masih tetap menolak dari perawatan mereka, maka dia juga akan bermutasi sama seperti Chloe. Tanpa mereka sadari, mutasi dari monster Chloe semakin kuat, dan mulailah kekacauan terjadi.
Satu persatu mereka semua dihabisi oleh monster tersebut, kecuali Zui, yang berhasil selamat dari amukan monster tersebut. Samantha sendiri melanjutkan pelariannya masuk ke dalam ruangan operasi, yang bersamaan dengan itu, muncul Lydia yang memanggilnya, yang ternyata anak buah Chloe menyekapnya di ruangan tersebut. Samantha pun menjelaskan apa yang terjadi, namun tiba-tiba anak buah Zui muncul di hadapannya. Tak selesai begitu saja, Zui juga langsung muncul menghadangnya, dan mereka langsung bersembunyi darinya. Samantha, when you turn on me like this. Sambil mencari mereka, Zui pun menjelaskan padanya, jika semua penemuan itu tentu memaksa manusia untuk berkorban, dan dirinya sendiri hanya ingin membuat semua wanita terus cantik dalam keabadian, jadi ia harus siap melakukan banyak hal, demi mewujudkan keinginannya itu, meskipun manusia harus menjadi korbannya. Should have known you weren't built a winner. That proper arm definition. Kemudian muncullah monster Chloe di hadapan mereka. Seolah-olah Chloe masih memiliki kesadaran, ia menggiring Zui masuk ke dalam tabung operasi, lalu menghidupkan mesinnya, hingga mesin itu pun aktif, dan mulai melakukan proses operasinya itu dengan tegangan tinggi. Waktu pun telah berlalu, kini Samantha kembali melanjutkan kehidupannya sebagai artis, dan kini dirinya juga telah membuat buku tentang sisi baik dan buruk dalam kecantikan. Pesan dari buku tersebut mengajarkan, jika kecantikan itu penting tapi bukan segalanya, melainkan mencintai diri sendiri apa adanya lebih manusiawi, daripada menjadi sempurna tapi kehilangan jati diri. Jadi apapun yang terjadi dengan kondisi penampilannya saat ini, Samantha mengajak para pembacanya untuk terus bersyukur dengan diri sendiri, karena kecantikan sejati akan muncul, jika kita telah berdamai dengan perubahan pada dirinya, dan kebahagiaan pasti akan selalu ada bersamanya. Terima kasih sudah menonton alur cerita film ini yang berjudul Shell. Tulis komentarmu tentang video ini. Jika suka dengan video ini, klik like, share, dan subscribe untuk mendapatkan notifikasi video terbaru selanjutnya, dan semoga kalian semua diberi kesehatan dan dilancarkan rezekinya selalu.